Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Saya Evan, IHSG. Hari ini melemah lagi. Menguat tipis. Menguat tipis 0,09% dibuletin lah ya, 0,1%. Candlenya sih cenderung indecision, candle dengan body kecil dengan shadow atas dan bawah yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan body candlenya. Tapi masih lower high lower low. Jadi kalau kita lihat atau kita balik lagi ke pembahasan yang kemarin, begitu IHSG tutup di bawah 7041 ya, berarti si IHSG ada break structure dan dia ada kemungkinan untuk turun lebih dalam, dan hari ini masih bikin lower high lower low yang artinya sempat turun tadi lebih dalam dibandingkan dengan low yang kemarin ya. Tadi sempat turun sampai 6931. Kalau dilihat di weekly-nya ini memang ada area order block ya di sini. Nah, itu dites tadi dan ya mantul dikit lah. Kemudian kalau area order blocknya dipertajam di time frame daily, ini ada area order block di time frame daily yang bisa dipakai. Jadi kalau misalnya ini ntar IHSG marketnya masih mau turun, masih lanjut turun maksudnya, belum mau naik gitu ya. Berarti kita nunggunya di sekitar 6800-an aja, sedikit di bawah 6800 ya, 6800 lah sampai 6700. Area itulah ya, mudah-mudahan nggak pakai banyak drama aja. Ini Desember tahun ini agak istimewa sih. Sampai di hari terakhir menjelang minggu minggu mulai libur panjang kali ya, ini IHSG belum ada tanda-tanda rebound, tapi ya udahlah, tetap waspada, tetap stay safe aja buat yang lagi trading. Jadi pasang stop loss jangan lupa, kemudian pasang trailing stopnya juga supaya lebih aman aja buat yang lagi floating profit terutama ya. Kemudian ya jangan lupa jualan aja kalau udah cuan buat yang lagi trading ya. Lanjut, sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist dan masih oke untuk dipantau, terutama di saham lagi di market yang lagi terkoreksi lumayan dalam kayak gini ya. Pertama, BBCA melemah tipis 0,3% hari ini inside per candle. Candlenya maksudnya candle hari ini di dalam range candle hari kemarin ya, dan doji candle hari ini sih. Kemarin sempat masuk ke rekomendasi itu khusus lagi ya, enggak sih, enggak khusus, tapi maksudnya untuk Bapak Ibu yang misalnya udah beli BBCA ya dalam waktu dekat kemarin itu, dan harganya otomatis kan nggak gitu jauh dari harga sekarang nih, belinya makanya di sekitar 9200-an aja. Buat yang belum punya barang dan mau atau minat beli BBCA, boleh langsung dibeli. Yang penting belinya sih jangan langsung semua peluru yang dialokasikan untuk BBCA dibeliin semua ya. Jadi belinya sebagian aja dulu gitu. Sisanya antriin juga di sekitar 9200-an. Itu sih ya. Kemudian Gudang Garam hari ini hijau, masuk ke dalam terakhir masuk ke rekomendasi itu tanggal 20 Desember, belinya ngantri di 12.850 ya. Mudah-mudahan udah punya barang lah, karena ini harusnya sih udah pada punya barang di beberapa hari yang lalu sih ya. Masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 12.500. Jadi ya hold dulu, mudah-mudahan lancar ke target TP1 ada di 14.750, TP2 nya ada di 16.150. Dan yang ketiga ada Asri. Asri saham yang masuk ke dalam rekomendasi tanggal 19 ya. Sempet turun ke bawah 137 tapi tutupan persis di 137, dan kemarin di strateginya itu kalau stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 137 karena tutupan enggak di 136 atau lebih bawah, jadi di hold dulu nggak apa-apa sih ya. Tadi sempat naik dan sempat bertahan di sekitar ya 140-an lah, di atas 140, ternyata closing dicorokin. Tapi ya ini stop lossnya atau risikonya karena nggak terlalu besar kemarin, jadi masih layak diperjuangkan gitu ya. Jangan lupa kalau emang harus exit ya exit aja ya, itulah. Next ada BBNI. BBNI ini
Area yang perlu diwaspadai adalah 4260 dan hari ini close persis di 4260 ya. Candlenya masih lower low. Rawan tutup di bawah 4260 sih ini BBNI ya. Jadi kalau misalnya udah punya barang dan masih mau hold, silahkan karena memang belum tutup di 4250 atau lebih bawah. Nah, kalau minggu depan tutup di 4250 atau lebih bawah, mau exit sebagian dulu sih nggak ada salahnya sih. Nggak perlu semua juga nggak apa-apa exitnya. Nextnya kita tunggu di area-area yang di bawah sini ada order block nih di weekly ya. Ini time frame weekly ini ada area yang memungkinkan untuk jadi area beli. Nah, ini area order blocknya sini nih. Jos agak dalam memang. Tapi yang jelas ya yang jelas stay safe dulu aja. Kalau memang tujuan belinya untuk trading berarti tutup di bawah 4260 exit dulu. Kalau tujuan belinya untuk invest, harga sekian ini bukan, atau misalnya kalau besok tutup di bawah 4260 ya, itu bukan waktu yang pas untuk langsung beli berarti. Kecuali ini besok candlenya ada candle atau bikin pola-pola bullish reversal, silahkan dibeli. Gitu ya. Lanjut ada Mandiri, BMRI doji candle hari ini agak mending sih, meskipun tutupan ya sama persis dengan penutupan kemarin ya. Higher low tapi doji candle masih di area entry, masih aman di disimen juga karena belum, atau karena masih di atas 5525 ya, masih di atas 5500 lah gitu. Lanjut ada Breeze. Nah, Breeze-nya malah oke, dia rebound. Strategi terakhir yang muncul di rekomendasi itu belinya di 2660, stop lossnya kalau tutup di bawah 2540. Dapat barangnya itu tanggal 19 kemarin, gap down. Hari ini gap up dan tutup atas candlenya hijau. Ini kalau dilihat tiga candle terakhir ini pola candlenya bagus ya. Salah satu pola bullish reversal. Mudah-mudahan minggu depan dilanjutkan dan memang lebih oke lagi, lebih bagus lagi kalau setidaknya closingnya itu hari ini minimal di atas 2760. Tapi ya oke lah, setidaknya ini higher low dan ada floating profit ya, yang kemarin beli di 2660 itu. Mudah-mudahan bisa lancar reboundnya minimal ke 3000-an. Lanjut ada Indi hati-hati karena hari ini inside bar sih dan close di 1320, sedangkan strategi yang muncul terakhir kemarin itu stop lossnya kalau tutup di bawah 1300 ya. Memang masih aman di hold tapi perlu dicermati, perlu diamati lah ya. Ini inside bar yang saya cukup yang bikin sedikit lebih tenang itu hari ini volumenya kecil sekali memang sih India ya. Emang marketnya hari ini sih berasa udah vibe liburannya, vibe long weekendnya udah berasa sih. Jadi ya di hold dulu buat yang udah punya barang, masih relatif aman Indinya. Yang berikutnya ada BBRI. Nah, BBRI ini yang agak kurang enak. Hari ini tutup di bawah 4090, tutupan di 4060, berarti ini ada break structure turun. Ada kemungkinan turun lebih dalam kalau kita lihat weekly-nya ya. Ini masih di area order block juga sih, order blocknya yang inilah weekly ya. Nah, itu ada imbalance-nya. Itu di order blocknya, masih di area order block. Memang masih oke diamati, tapi saya agak kurang serak aja dengan tutup di bawah 4090 karena sebelumnya ini ada di daily-nya ada change of character ya. Coknya itu waktu tutup di bawah 5400 tuh bulan April lalu. Kemudian ini ada boss, berarti dengan tutup di bawah 4090 ada boss break structure ya. Ada peluang atau ada kemungkinan si bank rakyat turun lebih dalam 4000 mungkin bisa jadi, atau malah OTW ke area sini nih, OTW ke area 3800 3700-an gitu ya. Stay safe dulu aja ya penting. Buat yang lagi incer big cap, ini kesempatan sih, mumpung lagi jalan turun
pelurunya disiapkan ya, siapin jaringnya lah intinya kalau lagi kayak gini. Lanjut ada ERA. Si ERA oke, hijau hari ini menguat 1%, tutup di 410. Sebelumnya rekomendasi yang muncul itu strategi yang dari rekomendasi maksud saya adalah beli ngantri di 404, udah dapat perangan ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 386, jadi masih aman disimpan ya. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 444 sampai 454. Berikutnya BTPS hijau hari ini tutup menguat 1,7%, cuman saya ngarepin tadi tutupan di atas 900 sih, tapi ya udahlah, oke. Selama BTPS nggak tutup di bawah 875 masih aman disimpan, jadi ya hold dulu aja nggak apa-apa ya. Lanjut kita bahas saham yang di request di kolom komen. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada request saham favorit yang mau dibahas, tulis aja di kolom komen di bawah, atau ada pertanyaan juga boleh tulis di kolom komen di bawah. Dan ada yang mau disampaikan apapun silahkan tulis di kolom komen di bawah. Selanjutnya saham yang di request adalah DJTL. Kurang lebih pertanyaannya adalah aman nggak kalau beli di area 1000-an? Jawabannya ini kalau kita zoom out agak banyak. Setup yang ada di tahun lalu itu kan belum nyampe ke target full cycle-nya ya, yaitu di 1560 lah, belum nyampe. Terus kita persempit lagi view-nya di tahun ini aja, jadi sepanjang tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, area yang jadi area support, area yang bisa dipertimbangkan untuk jadi area beli paling enak memang di area hijau yang bawah ini nih. Ini order block, ini area demand, terus ya areanya dari 1030 sampai 1000. Jadi kesimpulannya sementara ini selama nggak tutup di bawah 1000 masih oke. Kemarin waktu market turun banyak, si GJTL turun ngetes 1030 ya persis, terus langsung membal. Hari ini higher low candlenya, dan karena belum ada setup atau bahkan belum ada pola-pola candle yang bisa dipakai untuk strategi baru, jadi saya masih wait and see untuk beli. Kalau mau ngantri langsung pasang antrian gitu ya di 1030 nggak masalah ya, stop lossnya cukup kalau tutup di bawah 1000 sih, jadi risikonya nggak terlalu gede ini si GJTL. Lebih cenderung kecil sih risikonya ya. Kalau misalnya kena stop loss gimana? Kalau kena stop loss ngantrinya atau incer area belinya di area yang lebih bawah, minimal 910 lah situ, atau bisa di area-area yang belum di tes tuh, area entry dan pre-entry-nya belum sama sekali belum disamperin itu ya. Jadi kalau turun tutup di bawah 1000 saya malah lebih pilih setidaknya ke 800 atau 740 atau 680 sih gitu. Jadi sementara ini jawabannya kalau beli di area 1000-an misal 1030 gitu, aman nggak? Aman selama nggak tutup di bawah 1000 gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok Senin Senin tanggal 23 Desember 2024. Ada dua saham dulu lah ya, Bapak Ibu bisa tambahkan, masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama AMRT. Saya lupa kapan terakhir AMRT masuk rekomendasi, tapi sepertinya pernah. Lupa sih. Tapi yang jelas kita lihat strukturnya dari weekly dulu deh. Weekly ini menarik, strukturnya uptrend, break structure terakhir ya waktu bikin all time high, ya sih anggap aja all time high 3 tahun terakhir ya, bener nggak sih? Ya bener lah, bikin all time high di bulan 10 Oktober berarti. Di situ confirm break structure-nya, berarti strukturnya masih uptrend dengan low valid di 2330 dan high validnya ya di atas itu. Sini high validnya di 3650 ya. Kemudian ada rejection dan turun, ini inducementnya 3070, turun ke bawah 3070 berarti retracement dimulai. Dan benar setelah ke bawah 3070 harga turun lebih dalam OTW area-area order block sih ya. Kemudian area entry-nya kita persempit atau perkecil time frame-nya ke daily. Nah, di daily di sini ada order block.
order blocknya cakep sih, meskipun bukan order block yang spesial, tapi ini ada imbalance-nya, jadi oke lah. Dan kemarin itu hampir nyampe area order block tapi belum. Jadi buat yang minat beli AMRT, silahkan pasang antrian beli di 2740, stop lossnya kalau tutup di bawah 2650, dan targetnya nggak terlalu tinggi dulu lah ya, di sekitar 3000-an dulu aja, 3050 terus 3070 itu ya, itu adalah karena itu adalah area-area bekas support yang di breakdown dan direspon jadi resistance. Sebenarnya sih area ini lebih signifikan untuk ditandain dan ditandain sebagai area supply, area belum saya area resisten. Nah situ 3100-an, mudah-mudahan sih bisa ke sana lagi ya. Close-nya itu kan di 3150 ya, mudah-mudahan bisa ke sana lagi atau bahkan breakout. Tapi setidaknya misal dapat barang di 2740 dan nggak tutup dan nggak turun atau bahkan tutup ke bawah 2650, kemudian naik ke 3050 atau 3000 aja, itu udah lumayan ya. Oke, itu tadi dua saham pilihan kami. Bapak Ibu sudah bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Kurang satu deh, tadi masih AMRT, satu lagi Astra. Udah pengen liburan aja saya ya. Satu lagi Astra nih tinggal. Nah si Astra beberapa bulan yang lalu pernah masuk rekomendasi ya, tapi cancel karena harganya naik duluan nyampe area target tanpa ngambil atau tanpa turun nyentuh atau ngambil antrian order lainnya. Jadi buat Bapak Ibu yang masih ingat atau masih punya orderan dengan strategi yang lama, itu dihapus dulu aja karena strateginya ganti nih. Kemarin itu kan si Astra enggak atau belum mampu breakout 5300 ya, terus breakdown sekitar 4900-an lah. Memang 4850 nya belum di breakdown, tapi lowest close di November itu udah di breakdown. Jadi ya saya lebih pilih area ini order block yang saya tandain hijau di sini untuk pasang order beli. Jadi Bapak Ibu yang lagi incer Astra silahkan ngantri, boleh pasang order belinya di sekitar 4600 dan stop loss kalau tutup di bawah 4290 ya, dengan target TP1 di 5250 masih bisa dipertimbangkan ya. Targetnya 5250 5100 di area itulah ya, 5250 5300 sorry situ. Nah ini baru udah dua. Itu tadi dua saham pilihan kami untuk hari Senin atau dalam waktu dekat ke depannya, mungkin bisa nyampe waktu dekat tahun depannya. Terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Jika Bapak Ibu merasa video kami bermanfaat, silahkan tekan tombol jempol ke atas dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.